Lalu fungsi operasional yang selanjutnya ada pengintegrasian. Nah, pengintegrasian ini lebih kepada mengintegrasikan kebutuhan dari SDM tersebut atau karyawan tersebut. Nah, di sini organisasi atau perusahaan bisa melakukan motivasi ya, lalu meningkatkan kepuasan dan menggunakan gaya kepemimpinan yang memang sesuai dengan karakteristik dari karyawan tersebut. Nah, lalu yang terakhir nih, yang terakhir adalah di fungsi pemeliharaan SDM. Nah, pemeliharaan gitu, pelihara. Jadi di pelihara ini dimaksudkan adalah bagaimana organisasi ini mampu membuat karyawannya itu menjadi betah gitu ya di dalam perusahaan. Jadi mereka jadi loyal gitu ya. Jadi tidak berpikir untuk pindah ke perusahaan lain. Nah, bagaimana caranya? Nah, di sini bisa menggunakan komunikasi atau dengan ini ya, kebijakan-kebijakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, kita mulai nih dari komunikasi. Apa sih bisa dilakukan dengan komunikasi? Ya, nah komunikasi itu ada bisa dengan rekan sejawat ataupun dengan pimpinan ataupun dengan bawahan. Nah, diharapkan dengan komunikasi terjalin dengan baik gitu ya, iklim kerja yang baik, diharapkan mereka atau karyawan itu menjadi betah gitu ya, berada di dalam perusahaan. Nah, berbeda dengan K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, ini juga sangat penting nih sekarang kita lihat bahwa dengan adanya ini ya, kita setelah pandemi ini, nah diharapkan organisasi itu lebih mementingkan gitu ya, atau lebih mementingkan di kesehatan dan keselamatan kerja. Bagaimana mereka membuat kebijakan atau aturan-aturan tentang kesehatan dan keselamatan kerja, bagaimana melindungi diri tempat kerja, menggunakan APD, menggunakan alat ya sesuai dengan aturan yang berlaku, supaya apa? Supaya mereka tidak terjadi kecelakaan dalam bekerja. Nah, di sini kita lanjutkan ke dalam fungsi operasional tadi ya. Kita lihat satu persatu. Apa sih fungsi pengadaan? Nah, tadi kita sudah bahas ada proses untuk rekrutmen, seleksi, penempatan ya sesuai dengan kebutuhan. Nah, poinnya adalah di dalam fungsi pengadaan itu adalah the right man in the right place gitu ya, orangnya tepat di tempat yang tepat, berarti sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan spesifikasinya ya, dan ditempatkan yang tepat gitu ya. Lalu fungsi yang dua tadi kita sudah bahas juga adalah fungsi pengembangan, bisa pengembangan karyawan, bisa pengembangan manajemen dan pengembangan organisasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan melalui pelatihan dan pendidikan. Nah, jadi pendidikan dan pelatihan itu juga harus sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang akan dia lakukan di masa kini maupun masa depan. Nah, siapa sih yang perlu pelatihan? Nah, yang perlu pelatihan tidak hanya karyawan baru, namun karyawan lama sebenarnya juga perlu dilatih gitu ya. Misalkan apa ya? Misalkan ketika ada alat baru atau teknologi baru yang datang gitu ya. Nah, itu perlu pelatihan untuk mengoperasikan teknologi tersebut. Nah, kalau karyawan baru apa ya, misalkan masa orientasi ya, pengenalan tentang perusahaan, lalu apa yang akan dia kerjakan dan lain-lain. Lalu ada fungsi kompensasi. Nah, kompensasi tadi saya sudah sempat singgung tentang balas jasa gitu ya, bisa finansial ataupun non finansial. Nah, jadi supaya adanya asas keadilan ya, jadi prinsip kompensasi itu harus adil dan layak ya, sesuai dengan prestasi dan tanggung jawab karyawan tersebut, supaya supaya fungsi dari pemeliharaan dan fungsi dari integrasi tadi bisa dilakukan juga. Jadi untuk memotivasi karyawan gitu ya, supaya mereka jadi lebih loyal di dalam perusahaan dan punya komitmen. Nah, fungsi yang terakhir nih, fungsi yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan dan integrasi tadi ya. Nah, jadi tadi ya saya sempat singgung pengintegrasian, yaitu untuk apa? Untuk mempersatukan ya kebutuhan karyawan dan kepentingan dari perusahaan, supaya saling terjadi sinergi, harmonis dan saling menguntungkan. Kita tahu bahwa setiap pihak di dalam organisasi ya, ada pihak pengusaha, ada pihak karyawan dan pihak pemerintah itu punya kepentingan yang
berbeda-beda, ada di mana mereka harus menyeimbangkan nih antara kepentingan dan hak mereka gitu ya, supaya ini terjalin kerjasama yang baik. Nah, integrasi itu penting dan sebenarnya agak sulit gitu ya dalam MSDM, karena memang mempersatukan ya beberapa pihak gitu ya, yang kemungkinan juga memiliki pemikiran yang berbeda gitu ya. Nah, sehingga itu juga agak sulit untuk diintegrasikan ya. Namun itulah tugas seorang pengelolaan ya di dalam organisasi. Kita lanjutkan dengan lingkungan MSDM. Nah, lingkungannya apa sih di dalam SDM itu? Ada teknologi ya, ada ekonomi, ada politik dan hukum, ada sosial budaya, lalu ada pasar tenaga kerja, ada pesaing, ada pelanggan, ada demografi, pemilik perusahaan, dan serikat pekerja. Kita lihat satu persatu di dalam lingkungan. Nah, di sini kalau kita lihat dari gambar gitu ya, di pihak tersebut adalah berada di luar dari fungsi-fungsi operasional dari MSDM. Nah, berarti di sini adalah pihaknya adalah pihak eksternal yang memang berpengaruh dari luar gitu ya. Nah, pengaruh dari luar ini bisa menjadi support, tapi juga bisa menjadi halangan bagi suatu organisasi. Nah, ketika organisasi itu tidak bisa mengelolanya, itu bisa menjadi hambatan ya. Namun ketika mereka bisa memanfaatkan fasilitas dari pihak eksternal ini, nah itu juga akan menjadi peluang gitu ya bagi organisasi. Nah, kita bahas satu persatu nih. Teknologi. Nah, teknologi ini sangat membantu sekali sekarang ini di dalam organisasi untuk menyelesaikan pekerjaannya gitu ya. Lalu ekonomi, kalau ekonomi itu lebih terkait dengan suku bunga, inflasi, kebijakan moneter, yang dimana ini juga akan sangat secara tidak langsung gitu ya akan mempengaruhi kegiatan dari organisasi. Misalnya nih, dengan suku bunga yang tinggi atau inflasi yang tinggi, nah organisasi jadi tingkat kosnya juga akan meningkat. Nah, di mana mereka padahal harus bersaing nih dengan perusahaan lain untuk menurunkan kos. Nah, ini jadi ini juga akan menghambat kegiatan mereka secara tidak langsung. Lalu politik dan hukum. Nah, politik dan hukum ini juga kebijakan-kebijakan yang diatur oleh pemerintah ya untuk dalam bidang ketenagakerjaan dan lain-lain. Nah, ini juga akan menghambat kreativitas gitu ya sebenarnya untuk atau ruang gerak gitu ya seorang pengelola perusahaan untuk melaksanakan pekerjaannya. Lalu sosial budaya ini terkait dengan demografi nih, bagaimana ini terkait dengan keterbatasan SDM di suatu daerah gitu ya. Lalu pasar tenaga kerja, pesaing. Nah, pesaing ini adalah pihak perusahaan lain yang memang memproduksi barang sejenis. Ini juga menjadi hambatan bisa, tapi peluang juga bisa gitu ya. Lalu pelanggan itu adalah konsumen yang menggunakan produk. Lalu demografi tadi ya. Lalu pemilik perusahaan ini juga turut andil dalam yang mempengaruhi kegiatan operasional karena mereka yang memiliki dana ya untuk kegiatan di dalam perusahaan. Dan serikat pekerja. Kalau serikat pekerja ini lebih kepada ini ya, wadah gitu ya, wadah untuk pekerja dalam menyalurkan aspirasinya. Nah, ya seperti itu ya. Oke ya, jadi untuk sesi kita kali ini sudah kita bahas semua ya, bisa tentang definisi, lalu proses, fungsi, dan lingkungan eksternal yang ada di dalam MSDM. Nah, semoga teman-teman di sini, sahabat-sahabat di sini, sahabat dosen di TVku sehat semua ya. Terima kasih.